Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Keadaan dunia yang menakutkan hari-hari ini membuat begitu banyak orang hidup di dalam ketakutan. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, hari ini kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengajak Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk sama-sama kita menikmati kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini, yang bertema, hanya dekat Allah saja aku tenang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kitab Mazmur. Mazmur pasal 62, ayatnya yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan membandingkan dengan satu catatan Alkitab lagi dalam kitab 1 Tawarik pasal yang keempat, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 dan ayat 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku pada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaan itu. Saya akan membahas dua tokoh besar. Satu tokoh yang sangat terkenal, bukan saja terkenal dengan catatan-catatan Alkitabnya, tapi terkenal karena seringkali tokoh itu dibahas di dalam Alkitab, yaitu Raja Daud. Dan tokoh yang lain yaitu seorang tokoh Yabes yang tidak banyak disebutkan di dalam Alkitab. Hanya beberapa kali saja disebutkan dalam Alkitab. Tapi tokoh ini, saudara, menjadi terkenal hingga saat ini, menjadi pedoman, menjadi teladan bagi kita untuk kita pelajari. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan Yesus, kita akan melihat siapa Yabes sebenarnya dan bagaimana kedekatan Yabes dengan Tuhan. Kita lihat, saudaraku yang kekasih, masa lalu daripada seorang Yabes. Yabes dilahirkan oleh seorang wanita yang tidak disebutkan namanya. Yabes artinya kesakitan. Yabes dilahirkan dalam satu kondisi yang mengenaskan, antara hidup dan mati. Sehingga saudaraku yang kekasih, Yabes, saudara, diberi nama oleh ibunya, dilahirkan di dalam kesakitan, sehingga ibunya menamakan dia Yabes, yang artinya kesakitan. Nama adalah sebuah doa. Tapi Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan Yesus, kenapa Yabes dicatat dalam 1 Tawarik 4 ayat 10? Bahwa Yabes menjadi orang yang diberkati. Doanya dijawab oleh Tuhan. Yabes mampu merubah masa lalunya. Dia tidak dikuasai oleh ketakutan. Dia tidak dikuasai oleh kepahitan hidupnya. Sehingga Yabes, saudaraku yang kekasih, walaupun namanya lahir dari sebuah kesakitan, lahir dari sebuah kepahitan hidup, tapi Yabes mampu merubah masa lalunya. Yang, saudaraku yang kekasih, yang membuat dia lemah, yang membuat keyakinannya, saudaraku yang kekasih, goncang. Tapi Yabes mampu merubah dari sebuah kesakitan menjadi sebuah keberkatan, membuat dia menjadi sebuah keyakinan. Saudara, Yabes tahu bahwa Allah mampu merubah masa depannya, sehingga dia mendekatkan diri kepada Allah. Dia menaruh hidupnya, dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan.
Sehingga Yabes ketika berdoa kepada Tuhan, dia tidak lagi berpikir bagaimana masa lalunya, bagaimana dia hidup, dilahirkan, hidup di dalam kesakitan dan kepahitan. Yabes, saudaraku yang kekasih, dia bergantung, dia dekat dengan Tuhan karena dia tahu Allah mampu merubah yang pahit menjadi manis. Allah mampu merubah hal-hal yang saudaraku yang kekasih tidak bisa dirubah oleh manusia. Seperti masa depan. Masa depan Yabes, dia tahu Allah yang menentukan. Dan dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga saudaraku yang kekasih, Yabes mengalami hidup yang diberkati oleh Tuhan. Tokoh yang kedua, yaitu Daud. Daud di dalam hidupnya, saudaraku yang kekasih, seringkali mengalami ancaman. Ketika dia ada di padang menjaga kawanan kambing dan dombanya, seringkali dia dikejar berhadapan dengan binatang-binatang buas. Saudaraku yang kekasih, ketika dia bertumbuh dewasa dan dia terpilih menjadi seorang raja, diurapi menjadi raja, dia dikejar-kejar oleh Saul yang hendak membunuhnya karena merasa bersaingan. Namun Daud percaya sepenuhnya kepada Allah yang dia sembah. Sekalipun dikatakan dalam Mazmur pasal 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun Daud ada dalam lembah kekelaman, sekalipun Daud ada dalam lembah ketakutan, dia tahu bahwa hanya dekat Allah saja ia menjadi tenang. Sama seperti Yabes, hanya dekat Allah saja memiliki masa depan yang cemerlang, memiliki masa depan yang luar biasa. Doa dijawab oleh Allah. Demikian juga dengan Daud. Ketika Daud merasa takut di dalam lembah kekelaman, dia mendekatkan diri kepada Allah. Karena dia tahu hanya dekat Allah saja dia merasa tenang. Sekalipun dia berjalan dalam lembah kekelaman, dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh, Daud adalah seorang pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan. Sehingga tercetus kalimat, saudaraku yang kekasih, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Bapak Ibu yang kekasih, kedekatan Daud dengan Allah ini tidak diragukan. Daud menyadari bahwa dia merasa kurang. Daud menyadari bahwa dia tidak memiliki kemampuan apa-apa atas hidupnya. Daud tahu bahwa dia tidak bisa berkuasa atas hidupnya. Oleh sebab itu, dia mendekatkan diri kepada Allah yang benar. Daud dan Yabes adalah 2 tokoh yang menjadi contoh, 2 tokoh yang menjadi teladan bagi kita untuk kita ikuti. Hari-hari ini Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan mewabahnya virus corona, membuat banyak orang, saudaraku yang kekasih, merasa terusik hidupnya. Ketenangan hidupnya mulai terusik. Hidup mereka, hidup orang-orang, saudaraku yang kasih, hidup umat-umat Tuhan, saudara, mulai terusik ketenangannya. Hidup dalam kegelisahan, hidup dalam kekhawatiran, kehilangan sukacita. Saudara bayangkan, virus yang tidak kelihatan wujudnya. Kita tidak tahu dari mana dia datang. Kita disuruh berwaspada. Saudara, jika orang datang menyerang kita, orang datang memburu kita, orang datang ingin membunuh kita, kita masih bisa melarikan diri. Tapi virus yang tidak bisa terdeteksi oleh mata, virus yang ganas, virus yang mematikan, yang datang pada hari-hari ini, saudaraku yang kekasih, yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Dan virus ini mewabah di seluruh dunia, yang membuat banyak orang terusik ketenangannya. Orang mulai berjumpa dengan satu dengan yang lain, mulai curiga. Ketenangan hidup terganggu hanya karena virus yang tidak kelihatan, tapi sungguh sangat mematikan. Pengkhotbah 4 ayat 6, saudaraku yang kekasih, mengatakan betapa pentingnya ketenangan hidup. Lebih penting dari segala usaha kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Pengkhotbah 4:6 dikatakan segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin.
Ternyata ketenangan itu lebih penting dari segala jerih payah. Ketenangan itu lebih penting dari uang yang kita miliki. Ketenangan itu lebih penting dari harta yang kita miliki. Ketenangan itu lebih penting dari finansial yang kita miliki. Usaha yang kita kerjakan. Dan ketenangan ini mulai terusik, saudaraku yang kekasih. Ketenangan ini mulai terganggu ketika mewabahnya virus corona. Virus yang tidak bisa terdeteksi oleh mata. Yang datang, saudaraku yang kekasih, yang tidak bisa kelihatan oleh mata. Tapi tiba-tiba orang tumbang, tiba-tiba orang mati. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, ketenangan tidak dapat diperoleh dengan kekayaan. Ketenangan tidak dapat diperoleh dengan kepandaian manusia. Ketenangan sekarang tidak dapat ditentukan oleh status sosial, bahkan agama sekalipun. Pemazmur menegaskan bahwa ketenangan hidup hanya didapatkan apabila saudara dan saya dekat dengan Tuhan. Ketenangan hanya bisa kita terima, hanya bisa kita dapatkan ketika kita dekat dengan Tuhan. Mazmur 121 ayat 1 dan 2 mengatakan bahwa nyanyian siara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Ayat 2 dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudaraku yang kekasih, ketika kondisi ini, kondisi yang tidak diinginkan oleh seluruh umat manusia, ketika kondisi ini, ketika virus ini mulai merambah, mulai mewabah, saudara, dan ketenangan saudara dan saya terganggu. Pertolongan manusia terbatas. Dokter terbatas. Ketenangan kita terusik. Kita tidak tahu lagi harus minta tolong kepada siapa. Tapi Alkitab mengatakan, saudaraku yang kekasih, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau Tuhan mampu menjadikan langit dan bumi, Tuhan juga mampu memproteksi, melindungi saudara dan saya dari virus yang mematikan ini. Oleh sebab itu, bergantunglah kepada Tuhan. Dekatkanlah diri kita kepada Tuhan. Ketika kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, maka hati kita menjadi tenang, jiwa kita menjadi tenang. Ketika ketenangan itu datang, hati kita akan melimpah dengan sukacita. Dan saudara, Bapak Ibu tahu bahwa sukacita itu adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira ini hanya bisa kita dapatkan ketika kita dekat dengan Allah. Makanya pemazmur mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, dekat dengan Tuhan berarti kita menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kita menyerahkan diri kita kepada tanggung jawab Tuhan. Tuhan yang lebih bertanggung jawab atas hidup kita. Seringkali kita masih mengandalkan kekuatan kita. Seringkali kita masih mengandalkan sesama kita. Alkitab katakan, saudaraku yang kekasih, pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang kekasih, Mazmur 37 ayat yang kelima dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Dekat dengan Tuhan artinya mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Kenapa seringkali Tuhan tidak bisa bertindak? Kenapa doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Karena kita seringkali melakukan tindakan sendiri. Kita mengambil tindakan sendiri. Kita mengambil keputusan sendiri. Kita menolong diri kita sendiri. Padahal sesungguhnya kita tidak mampu menolong diri kita sendiri. Allah adalah penolong kita. Oleh sebab itu, dekatkanlah diri kita kepada Tuhan. Dengan menyerahkan diri kita kepada Tuhan, tadi saya katakan bahwa Tuhan akan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, sejauh mana Anda dekat dengan Tuhan? Sejauh mana kita melekat dengan Tuhan? Sejauh mana kita bergantung dengan Tuhan hari-hari ini? Tidak ada lagi tempat untuk kita berlari. Tidak ada lagi tempat untuk kita meminta tolong. Karena virus yang datang cukup ganas dan cukup mematikan. Virus yang tidak kelihatan oleh mata manusia. Datang dengan tiba-tiba. Menyerang dengan tiba-tiba. Tanpa dilihat, tanpa diketahui.
Sehingga dikatakan bahwa kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga, kita harus membersihkan diri, kita harus cuci tangan, kita harus sterilkan diri kita dari semua yang berbau kotor. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tubuh jasmani kita jaga dengan bersih. Tapi bagaimana dengan tubuh rohani kita? Justru tubuh rohani kita lah yang menentukan kedekatan kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu, di hari-hari ini, di zaman akhir ini, di waktu-waktu yang sangat sukar ini, marilah kita dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah datang keselamatan. Daripadanya lah datang pertolongan. Pertolongan hanya datang dari Tuhan. Kita lihat para medis. Kita lihat dokter. Hari-hari ini, saudaraku, Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, para medis, tenaga ahli, mereka berdoa dan bergantung kepada Tuhan. Karena mereka tahu keterbatasan mereka. Mereka tahu bahwa mereka adalah orang yang terbatas. Mereka mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita lihat para medis mulai berdoa. Orang-orang mulai berdoa hari-hari ini. Jangan sampai dunia ini digoncangkan baru orang mulai mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan, saudaraku yang kekasih, pada hari ini saudaraku yang kekasih mengajarkan kita, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Ketenangan, saudaraku yang kekasih, melebihi emas dan perak, melebihi kekayaan. Ketenangan melebihi hasil kerjaan. Ketenangan melebihi kekayaan. Untuk apa memiliki kekayaan tapi kalau hati tidak tenang? Oleh sebab itu ketenangan inilah yang dikejar oleh manusia. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan Yesus, ketenangan ini sekali lagi hanya bisa kita peroleh ketika kita dekat dengan Tuhan. Jemaat Tuhan, jemaat Philadelphia dimanapun Anda berada, mari kita tingkatkan kedekatan kita dengan Tuhan. Jika Anda dan saya mau merasa tenang, supaya Anda dan saya tidak gelisah hati, supaya Anda dan saya terhindar, saudaraku yang tidak terusik hidupnya, tidak gelisah, tidak khawatir lagi. Mari kita sama-sama dekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena hanya mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kita menjadi tenang. Firman Tuhan yang sederhana pada hari ini mengajak kita, sama seperti Yabes, sama seperti dua tokoh yang tadi saya sebutkan, Yabes dan Daud. Yabes, saudaraku yang kekasih, dari lahir sudah sakit. Orang tuanya sudah mengalami kesakitan. Dalam proses hidupnya juga dia mengalami kepahitan. Tapi endingnya ketika dia mendekatkan diri, dia tahu kepada siapa dia bergantung. Dia tahu kepada siapa masa depannya dia taruh. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Dan 1 Tawarik pasal 4 dikatakan bahwa Tuhan menjawab doanya. 1 Tawarik pasal 4 ayat 10 dikatakan bahwa Tuhan menjawab doa. Daud pun demikian. Daud tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan apa-apa. Ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, ketika dia dikejar-kejar oleh binatang buas, Daud selalu tampil sebagai pemenang. Alkitab katakan, jika Allah di pihakku, siapa lawanku? Allah akan berperang gantianku, dan aku akan diam saja. Oleh sebab itu, jika Bapak Ibu mau mengalami ketenangan, ketenangan adalah sumber daripada segala sukacita. Ketika kita bersukacita, maka tubuh kita juga akan mengeluarkan energi-energi positif. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Dimanapun Anda berada hari-hari ini, jangan lupa, dekatkanlah diri kita kepada Tuhan. Dekatkan diri kita dengan firman Tuhan. Jangan tinggalkan saat teduh kita dengan Tuhan. Rajin-rajinlah mendekatkan diri kita dengan membaca kebenaran firman Tuhan. Rajin-rajinlah diri kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini hanya singkat. Oleh sebab itu saya menghimbau Bapak Ibu yang kekasih, mari, tidak ada tempat untuk kita berlari, hanya dekat Allah saja. Aku tenang. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sudah dilepaskan pada hari ini, bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami untuk selalu senantiasa untuk dekat dan mendekatkan diri kepadamu lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, yang kami baca setiap hari.
Tuntun kami Bapa. Jaga kami Bapa. Lindungi kami Bapa. Karena kami percaya hanya daripada mula datang pertolongan. Ketika kami melihat ke kiri kanan tidak ada lagi pertolongan, daripada mula datang pertolongan. Oleh sebab itu Bapa di surga, kami berdoa buat bangsa dan negara kita. Bangsa Indonesia yang kami cintai. Kami bawa bangsa kami yang kami kasihi kepadamu ya Tuhan. Berbelas kasihanlah atas bangsa kami. Berbelas kasihanlah atas rakyat Indonesia. Berbelas kasihanlah atas seluruh umat-umatmu yang ada di muka bumi ini. Berbelas kasihanlah Tuhan atas orang-orang yang ada di Jakarta. Umat-umatmu yang ada di Jakarta. Kami percaya Tuhan, Engkau akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan kekayaan dan kelimpahan yang Engkau miliki. Oleh sebab itu kami berseru kepadamu, karena daripada mula datang pertolongan. Kami berdoa buat jemaat Philadelphia yang ada di rumah mereka masing-masing. Jika Tuhan izinkan mereka untuk beribadah dan berdoa di rumah mereka masing-masing untuk beberapa minggu ini, ajar mereka untuk juga Tuhan Yesus, mereka tidak hanya beristirahat di rumah, mereka tidak hanya bersenang-senang di rumah, tapi ajar mereka semua juga Tuhan untuk senantiasa mendekatkan diri kepadamu, supaya mereka mendapatkan ketenangan. Kami berdoa proteksi umat-umatmu Tuhan. Proteksi dan perlindungilah jemaat-jemaat Philadelphia. Berkati mereka Tuhan. Berikan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.